Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai 9. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita diingatkan tentang pentingnya pertobatan harian. Herodes dalam Injil adalah contoh seorang yang sering mendengar suara kebenaran dari Yohanes Pembaptis. Bahkan ia suka mendengarkan, tetapi ia selalu menunda untuk bertobat. Ia merasa kagum, tetapi tidak berani mengambil langkah nyata. Akhirnya karena kelemahan dan kompromi, ia jatuh dalam dosa besar, yakni membunuh Yohanes. Kisah ini juga berbicara kepada kita. Berapa kali kita mendengarkan sabda Tuhan setiap minggu, bahkan setiap hari. Berapa kali kita tahu apa yang benar, tetapi menunda melakukannya. Sama seperti Herodes, kita bisa kagum akan kebaikan, tetapi menundanya dengan alasan, nanti saja kalau sudah ada waktu, nanti kalau keadaan sudah lebih baik, nanti kalau saya sudah siap. Padahal keselamatan dan kasih Allah tidak menunggu. Saudara-saudari, pertobatan bukanlah sekali jadi, bukan hanya ketika kita dibaptis, menerima komuni pertama, atau bahkan saat kita berkata, saya sudah menerima Yesus. Pertobatan adalah proses setiap hari. Seperti Santo Filipus Neri yang setiap pagi berkata di depan cermin, Tuhan, lindungi Filipus hari ini, jangan sampai ia mengkhianatimu lagi. Kita pun dipanggil untuk setiap hari memperbaharui pilihan kita. Maukah kita mengikuti Kristus hari ini? Maukah kita melawan kelemahan kita hari ini? Saudara-saudari, dalam situasi kita sekarang ini, banyak orang beriman menghadapi tantangan. Ada godaan untuk hidup dalam kompromi, tidak jujur di tempat kerja dengan alasan semua orang juga begitu. Ada kecenderungan menunda doa, menunda pengakuan dosa, menunda pelayanan karena kesibukan. Ada juga sikap merasa cukup dengan rutinitas rohani tanpa hati yang sungguh bertobat. Namun Yesus mengingatkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kesucian hati lahir dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri, mengakui dosa, dan membuka diri pada kerahiman Allah. Herodes sebenarnya sudah memiliki titik awal pertobatan ketika ia mengakui Yohanes kupenggal kepalanya. Sayangnya ia berhenti di sana dan tidak berani melangkah pada pengampunan Allah. Kita punya kesempatan untuk selalu kembali setiap hari kepada Allah yang penuh belas kasih. Pertobatan harian bukan membuat kita takut, melainkan memberi kita damai, karena setiap hari kita bisa semakin dekat kepada Allah. Dan janjinya luar biasa, orang yang tulus hatinya akan melihat Allah. Itulah kebahagiaan sejati, itulah makna hidup kita. Saudara-saudari terkasih, janganlah menunda lagi. Hari ini, bukan besok, kita diundang untuk berkata, Tuhan, aku ingin bertobat dari kelemahanku. Aku ingin lebih dekat denganmu, lindungilah aku agar tidak mengkhianatimu. Pertobatan kecil setiap hari akan membuka jalan bagi sukacita besar. Melihat Allah dalam hidup ini dan dalam kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu